Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Perkawinan Gaib di Gunung Kelut. Cerita ini ditulis oleh Muhammad Thohir 4. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perkawinan Gaib di Gunung Kelut. Tiba-tiba Om Bowo yang masih berada di ruang tamu memanggil kedua adikku yang ada di belakang dengan suara lumayan keras. Iya Om. Iya Om Bowo, ada apa? Tolong bantu aku. Om Bowo sedang melipat tikar-tikar yang barusan digunakan sebagai alas duduk para undangan tahlilan. Windari dan Sandrina membantu pekerjaan itu. Ketiganya terlihat cekatan sekali melipat tikar-tikar yang tergelar di lantai, sebelum akhirnya ditumpuk di salah satu sudut ruang tamu. Pekerjaan membereskan tikar itu akhirnya selesai sudah. Lantainya pun juga sudah disapu bersih oleh Sandrina. Pekerjaan berikutnya adalah memasukkan kembali perabot rumah seperti meja dan kursi dari teras ke rumah. Pekerjaan angkat-angkat perabot ini dikerjakan oleh Om Bowo sendiri. Hanya saja ketika mengangkat kursi panjang, ia terpaksa meminta bantuan Windari karena memang terlalu berat untuk diangkat sendiri. Melihat kesibukan mereka, sebenarnya aku tidak ingin tinggal diam. Aku ingin membantunya terlibat dalam pekerjaan mereka. Hanya saja keadaanku tidak bisa diajak kompromi. Apapun benda yang aku pegang tidak pernah bisa terpegang saat aku ingin membantu melipat tikar-tikar itu. Misalnya, tikar-tikar tersebut seinci pun tidak bergeser dari tempatnya. Begitupun saat aku ingin membantu Om Bowo memasukkan meja kursi dari teras ke ruang tamu. Perabotan itu pun tidak bisa terpegang oleh tanganku. Tanganku mendadak seperti gumpalan awan yang mampu menembus apapun tanpa merubah wujud dari apapun itu sendiri. Semula aku tidak percaya dengan perubahan keadaan atas diriku ini, tapi akhirnya tidak ada alasan lagi untuk tidak mempercayainya setelah melakukan berulang-ulang dan ternyata hasilnya tetap sama. Mendapati keadaan diriku yang sangat aneh, fenomenal, fantastis, dan absurd ini, batinku tiba-tiba merasa sangat tercekam, menggigil, dan ketakutan. Semua yang terjadi atas diriku benar-benar tidak masuk di akal dan tidak terjama nalar. Barangkali saja benar aku ini sudah mati, sebagaimana anggapan mereka keberadaanku hanyalah tinggal ruh. Arwahku lah yang membuat aku ada di sini, bertemu dengan keluargaku dan para tetangga. Dan itulah sebabnya tidak ada interaksi di antara diriku dan mereka. Dunia mereka bukan lagi duniaku. Tetapi jika memang benar aku ini sudah mati, mengapa saat kepergianku dari dunia mereka tidak ada malaikat maut yang menjemputku? Mengapa tidak ada dua malaikat yang menanyai aku di kuburku? Ya, sampai detik ini pun aku merasa tidak pernah ditemui malaikat Israel yang mencabut nyawaku, juga malaikat Mungkar dan Nakir yang menanyaiku di alam kubur. Aku diam terpaku di sudut ruang tamu, duduk bersandar di dinding dengan posisi kaki berselonjor. Perabotan ruang tamu sudah kembali tertata seperti semula. Om Bowo tidak langsung pulang ke rumahnya sendiri. Ia masih duduk di ruang tamu dengan ditemani Windari. Sementara Sandrina sudah tidak terlihat di mataku. Aku tidak tahu secara pasti keberadaannya. Mungkin saja adik keragilku itu sudah berada di kamarnya sendiri atau menemani ibuku di kamarnya. Win. Iya Om Bowo, ada apa? Sekarang kakakmu Dewangga sudah tidak ada. Kamu harus lebih bisa mengerti posisimu dalam keluarga.
Windari seperti tidak mengerti maksud perkataan Om Bowo. Sejurus pandangan matanya menyambar Om Bowo. Walau begitu ia mengangguk-angguk juga. Om Bowo melanjutkan ucapannya. Ya, ketika Dewangga masih bersama kalian, Dewangga lah yang menjadi tulang punggung keluarga. Sejak ayah kalian meninggal, Dewangga menggantikan peran almarhum. Sungguh aku bangga dan salut dengan dia. Demi masa depan adik-adiknya, Dewangga rela berkorban kuliahnya dan kemudian bekerja untuk membiayai segala keperluan keluarga serta pendidikan kalian. Sampai di sini pembicaraan Om Bowo kepada Windari tiba-tiba terhenti. Suasana mendadak terasa hening. Aku sempat menduga jangan-jangan Om Bowo akan meminta Windari untuk mencari pekerjaan dan berhenti kuliah. Membayangkan itu semua, hatiku mendadak merasa sangat sedih dan tak tega. Apakah ini berarti aku harus berhenti kuliah dan cari pekerjaan, Om Bowo? Rupanya pikiran Windari sama dengan yang aku pikirkan. Om Bowo tersentak mendengar celetukan Windari. Oh, jangan. Kamu tidak perlu berhenti kuliah. Terus biayanya gimana, Om? Kamu tidak usah mikirin dari mana biayanya. Biarkan itu nanti jadi tanggung jawabku. Kuliahmu pokoknya harus selesai, kata Om Bowo bersungguh-sungguh hingga membuat hatiku plong dan bahagia. Terima kasih Om Bowo. Terima kasih banyak atas bantuannya. Gak usah terima kasih segala, Win. Bagi Om Bowo ini keponakan adalah juga anak. Jadi kamu ini juga anakku. Begitu juga dengan Sandrina. Aku terharu mendengarnya. Om Bowo memang sangat baik orangnya. Hasrat berbaginya luar biasa dan tulus. Aku bangga mempunyai paman seperti Om Bowo ini. Dulu ketika ayahmu meninggal dunia, sebenarnya aku tidak setuju dengan keputusan Dewangga berhenti kuliah. Aku ingin sekali dia terus kuliah sampai sarjana, tetapi rupanya keinginan kakakmu itu tidak bisa dicegah. Tahukah kamu, Win, betapa waktu itu sangat kecewa? Mengapa? Ya, seolah-olah aku ini tidak diberi kesempatan untuk membalas budi kebaikan almarhum ayahmu padaku. Oh, untuk berbuat satu kebaikan pun ternyata tidak cukup hanya dengan memiliki kemampuan, kesediaan dan niat berbagi, sebab masih ada hal yang tidak kalah pentingnya, yakni kesempatan. Sungguh kini aku merasa menyesal sekali telah membuat kecewa orang sebaik Om Bowo. Aku tidak memberikannya kesempatan itu. Aku kira aku ini egois. Om Bowo adalah adik kandung almarhum ayahku dan ia tidak memungkiri jadi seperti sekarang ini berkat jasa baik almarhum. Keinginanku untuk meminta maaf pada Om Bowo mendadak meluap. Karenanya aku menghambur ke arah Om Bowo dan memeluknya rapat-rapat. Maafkan aku, Om. Maafkan aku tidak memberikan kesempatan pada orang sebaik Om Bowo. Aku merengek dengan hati penuh penyesalan. Om Bowo tidak bereaksi apapun. Ia sama sekali tidak merasakan pelukanku, juga tidak mendengar ucapan permohonan maafku. Seolah tidak ada apapun, tidak terjadi apapun hingga aku menyadari keadaan diriku yang fenomenal ini. Ya, saat aku memeluk rapat-rapat tubuh Om Bowo, tubuhku serasa bak sebuah bentuk atau wujud yang tidak berisi. Diriku seolah hanya sebuah perwujudan yang tersusun dari materi yang tidak memiliki berat jenis. Mungkin karena itu pula keberadaanku yang tak kasat mata ini pun tidak mampu menimbulkan sensasi rasa apapun terhadap orang lain. Begini, Windari, aku cuma ingin menasihatimu saja sekaligus mengingatkanmu. Windari, Om Bowo berharap kamu harus bisa lebih merasakan suasana batin ibumu atas kepergian Dewangga. Intinya kamu harus bisa lebih pengertian terhadap ibumu. Dan terhadap adikmu Sandrina, kamu sekarang harus lebih bisa ngomong. Iya, Om. Aku akan berusaha untuk bisa seperti yang Om Bowo harapkan itu. Karena merasa sia-sia atas apa yang aku lakukan terhadap Om Bowo, aku pun segera melepaskan dekapanku kepada Om Bowo. Aku menepi dari keduanya setelah tak mampu memperlihatkan keberadaanku kepada Om Bowo dan Windari. Setelah aku merasa mentok atas semua yang telah aku perbuat, puncaknya aku pun berusaha untuk bisa berdamai dengan diri sendiri.
Aku berusaha dan terus berusaha bisa menerima takdir keadaanku sebagaimana adanya. Perlahan ku katupkan mataku lalu melenggang dalam kesunyian, tanpa beban dan keinginan. Sejenak ku rasakan sebuah kedamaian yang tidak bisa aku lukiskan dengan kata-kata. Berbarengan dengan memuncaknya perasaan damai dalam keheningan, mendadak terasa sebuah kekuatan dahsyat yang tidak tahu asal-asalnya. Hanya dengan sekali sentakan memelantingkan diriku hingga serasa terbang melayang-layang. Tubuhku terasa tak memiliki bobot sama sekali, sangat ringan, seringan kapas yang terbawa hembusan angin. Atas keadaanku yang demikian itu, tiba-tiba saja aku panik bukan main. Takut jatuh terhempas dari sebuah ketinggian yang tak terkira. Aku pun dibuat tercekam, cemas dan menggigil ketakutan. Yang terbayang olehku jika tiba-tiba saja diriku jatuh terhempas dan meluncur deras ke bawah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tubuhku pasti akan hancur dan tulang-tulang akan rontok berantakan. Membayangkan apa yang akan terjadi pada diriku, aku pun merasa sangat ngeri. Dengan refleks yang sangat tinggi, ku pejamkan mataku rapat-rapat dengan sepenuh tenaga. Aku benar-benar tidak ingin melihat kejadian berikutnya. Sekujur tubuhku mendadak bersimbah keringat, jantungku berdegup kencang. Sungguh sebelumnya aku tidak pernah merasakan ketakutan seluar biasa seperti kali ini. Aku tidak ingin membayangkan apa yang akan terjadi berikutnya. Sekian lama setelah perasaan harap-harap cemas menyetubuhiku dengan sangat bernafsunya, akhirnya aku buka juga mataku setelah tidak terjadi apa-apa. Kini mataku benar-benar sudah terbuka, dan ternyata tidak terjadi apa-apa atas diriku. Aku terkejut bukan main ketika mendapati diriku selama ini tidak kemana-mana. Aku hanya ada di atas pembaringan saja, duduk bersila sebagaimana lazimnya sikap meditasi. Sungguh sebuah kejadian yang mengejutkan, yang kukira aku telah pulang ke rumah dan bertemu dengan ibu, kedua adikku, Om Bowo, serta sejumlah warga yang menghadiri acara tahlilan 7 hari kepergianku. Ternyata tidak seperti itu kejadiannya. Kenyataannya aku tuh hanya berada di barak Kadipaten Sekar Langit. Rupanya yang barusan terjadi pada diriku hanyalah sebuah perjalanan astral belaka. Ya, hanya astral traveling belaka. Nenek moyang kita dulu menyebutnya Ngroho Sukmo. Fenomena ini bisa terjadi karena tubuh kita secara metafisika terdiri dari tubuh fisik dan tubuh astral. Di antara tubuh fisik dan tubuh astral sendiri terdapat penghubung yang disebut tali astral. Ya, yang barusan bertemu dengan anggota keluarga tadi hanyalah tubuh astralku belaka. Sedangkan tubuh fisikku tidak pernah kemana-mana, kecuali hanya berdiam di barak Kadipaten Sekar Langit. Saat astral traveling terjadi, kesadaranku mengikuti tubuh astralku. Kesadaranku lah yang secara otomatis akan mememori setiap kejadian selama keluarnya tubuh astralku dari tubuh fisikku. Aku baru ngeh mengapa tadi itu orang-orang yang aku temui sama sekali tidak bisa merasakan sentuhanku. Ya, soalnya ketika aku memeluk ibuku dan adik-adikku juga pamanku, bukan fisikku yang melakukannya, tetapi tubuh astralku. Kini tubuh astralku sudah kembali lagi ke tubuh fisikku. Yang menarik tubuh astralku hingga kembali ke tubuh fisikku adalah tali astral. Aku semakin sadar dengan keadaanku, bahwa keberadaanku bukan lagi di dunia nyata, tempat di mana keluargaku menjalani hidupnya, menjalani hari-harinya. Berikut suka duka yang menyertainya. Aku sudah kembali di Kadipaten Sekar Langit, sudah tidak lagi bersama ibuku, kedua adikku dan pamanku. Duniaku di luar dunia mereka. Duniaku adalah dunia tak kasat mata. Keberadaanku adalah ketiadaanku bagi warga dunia nyata. Dan sengayal apapun aku berusaha menunjukkan diri di depan mereka, maka hanya akan sia-sia belaka. Saat aku sedang merenungi diri, tiba-tiba terdengar denting-denting bening petikan senar-senar kecapinan jauh di sana. Irama suara petikan itu berasal dari kolam yang terletak di kompleks Keputren. Dari tempatku berada, terlihat olehku seorang perempuan berambut sebahu yang dibiarkan tergerai. Perempuan itulah yang bermain kecapi di tepi kolam yang penuh dengan bunga teratai.
Duh, denting-denting iramanya terdengar syahdu di telingaku. Aku menikmatinya dan hanyut dalam buayan gemerincing bening iramanya. Hatiku mendadak tergetar saat perempuan itu celingukan sambil terus memainkan kecapi. Mungkin ia merasa ada yang mengawasi sehingga terlihat tidak bisa menyembunyikan ketidaktenangannya. Oh, wanita itu ternyata Ayu. Aku pun ingin mendekatinya dengan berjalan mengendap-endap ke arahnya. Aku tidak ingin permainan kecapinya terganggu dan karenanya aku melangkah sedemikian rupa agar tidak sampai mengejutkannya. Aku pun cukup berhasil untuk tidak membuatnya terganggu. Terbukti Ayu masih asik memetik senar-senar kecapinya. Ketika aku sudah dekat sekali dengannya, aku berdiri sekitar 2 meter di belakangnya. Saking asiknya bermain kecapi, Ayu tidak menyadari kehadiranku. Irama instrumental mengalun lembut dan syahdu. Kepiawaian Ayu dalam memetik senar-senar kecapi sungguh membuatku terkagum-kagum dan speechless. Moondance-nya Kitaro dibawakan dengan sangat apik dan menyentuh. Ketika akhirnya permainan tersebut selesai dengan sempurna, sekonyong-konyong aku pun memberikan aplaus dengan tepuk tangan. Gila, permainan kecapimu benar-benar luar biasa. Aku sampai merinding mendengarnya. Oh, Mas Dewangga. Oh, tidak Mas Dewangga, tidak. Aku terkejut bukan main ketika mata Ayu terlihat berkaca-kaca. Meski begitu, ia masih memaksakan senyuman yang terkembang. Aku hanya... Ucapan Ayu tak berlanjut, air matanya keburu runtuh. Tetapi ia berusaha menyembunyikannya dari penglihatanku dengan jalan memalingkan wajahnya dengan tiba-tiba sambil menyeka air matanya. Duh, apa yang membuatnya tampak bersedih seperti itu ya? Aku seperti melihat mendung di wajah Ayu, muram sekali hingga seperti kehilangan cahayanya. Sebenarnya aku ingin bertanya, apa sebenarnya yang telah membuatnya tampak sangat bersedih seperti itu? Setelah cukup lama terdiam karena tak kunjung mendapatkan kata-kata yang tepat untuk memulai pertanyaanku, lalu aku pun mencoba bertanya sekenanya. Boleh aku tahu apa sebenarnya yang membuatmu tampak bersedih seperti ini? Ayu menghela nafas panjang seolah ada beban yang menyesak di dada. Ia kembali menatapku. Sorot matanya mengandung kedukaan yang dalam. Kalau boleh memilih... Iya, kalau boleh memilih, aku pilih tidak pernah dilahirkan ke dunia. Jika akhirnya hanya untuk terbuang seperti ini. Terbuang? Terbuang bagaimana maksudmu, Ayu? Ya, terbuang tak ubahnya sampah. Kelahiranku di dunia nyata hanya untuk dibuang oleh orang tuaku. Aku dijadikan tumbal pesugihan tanpa aku bisa menolaknya. Di sini memang banyak sekali orang-orang yang seperti aku dibuang oleh orang tuanya yang telah diperbudak nafsu menumpuk harta kekayaan dengan jalan pintas pesugihan. Mendengar penjelasan Ayu, tiba-tiba ingatanku melayang ke masa silam. Wajah kawanku Salamun mendadak melekat di pelupuk lamunan. Ya, Salamunlah orang pertama yang memberitahu aku sesaat sesuai prosesi pemakaman jenazah Ayu kala itu. Ingatanku akan hal itu pun serasa makin segar. Dewangga, sebenarnya yang dimasukkan orang-orang ke liang lahat tadi bukan jenazah Ayu. Tapi kamu jangan percaya begitu saja dengan perkataanku. Yang jelas tadi itu yang terlihat di mataku adalah batang pisang yang dikafani, bukan mayat Ayu. Dulu aku sama sekali tidak percaya dengan perkataan Salamun itu, meski ia memiliki kemampuan adikodrati. Kini setelah mendengar pengakuan Ayu sendiri, tidak ada alasan lagi bagiku untuk tidak mempercayai ucapan Salamun. Diam-diam aku memuji kehebatan Salamun yang memiliki kemampuan yang tidak banyak dimiliki orang lain. Jangan-jangan aku ini tidak ubahnya Ayu, dijadikan tumbal pesugihan oleh orang tuaku. Tiba-tiba pikiranku nyeletuk seperti itu, tetapi pikiran demikian tiba-tiba tergerus pula dengan sendirinya setelah sadar seperti apa sejatinya orang tuaku itu. Tidak mungkin orang tuaku tidak gila harta. Mas Dewangga sendiri tahu apa yang menyebabkan Mas Dewangga sampai tersesat di sini. Sampai sekarang aku belum tahu, Ayu.
Semoga ihwal keberadaan Mas Dewangga di sini tidak sepertiku, dibuang oleh orang tua kandungnya sendiri. Sering aku bertanya-tanya sendiri, untuk apa aku dilahirkan jika hanya untuk dibuang? Sungguh sebuah paradoksal dilahirkan hanya untuk dibuang. Kehadiran anak seolah bukan lagi sebagai sebuah amanah, tetapi tidak lebih dari sampah. Sungguh aku tidak bisa membayangkan bagaimana pedihnya hati Ayu atas kenyataan tersebut. Tiba-tiba saja aku ingin menghibur Ayu, setidaknya membuat Ayu lupa sejenak atas kepedihan hatinya. Ayu, aku sendiri masih bingung dengan diriku. Aku tidak tahu bagaimana hal ihwal hingga aku berada di sini. Tetapi aku ingin katakan padamu, dalam keadaanku yang seperti ini, rasanya tidak ada yang bisa aku perbuat kecuali berusaha bisa menerima kenyataan ini, dengan terus mencoba untuk bisa berdamai dengan diri sendiri. Mas Dewangga, jika penyebab dari keadaanku di dunia tidak kasat mata ini karena kecelakaan, barangkali aku masih bisa seperti yang Mas Dewangga katakan itu. Tetapi bagaimana mungkin aku bisa berdamai dengan diriku sendiri jika keberadaanku di sini karena unsur kesengajaan? Orang tuaku yang mestinya mengasuhku, mendidik dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang, justru mencampakkanku sebagai tumbal pesugihan. Yang dikemukakan Ayu cukup bisa aku mengerti. Sesuatu yang dibuang memang identik dengan ketidakbergunaan. Barangkali ketersia-siaan itulah yang dirasakan Ayu, hingga sulit sekali rasanya bagi Ayu untuk menerima kenyataan itu. Duh, kasihan Ayu. Rasa ibaku terhadap nasib Ayu mendadak menggeliat. Jika hal itu terjadi pada diriku, barangkali aku juga akan seperti Ayu. Ayu, aku bisa mengerti dirimu kalau saja yang terjadi pada dirimu menimpa diriku. Barangkali aku juga tidak akan bisa dengan mudah berdamai dengan diri sendiri. Terlalu pedih hal itu. Tetapi aku hanya ingin berkata begini. Apakah dengan terus meratapi hal sepahit apapun yang sudah terlanjur terjadi pada diri kita, tidak sama artinya dengan membiarkan penganiayaan terhadap diri sendiri? Mendengar ucapanku, tiba-tiba Ayu tersentak. Sorot matanya berkedip menyambarku. Aku seperti bisa melihat secerca cahaya pencerahan dari balik tatapan matanya yang sendu dan berkaca-kaca itu. Tiba-tiba aku ingin memberikan kekuatan dengan merengkuhnya dengan penuh kehangatan. Kusediakan dadaku untuk menjadi penenangnya. Ayu sama sekali tak berontak dengan pelukanku. Aku pun bisa merasakan gejolak hatinya yang membadai itu. Aku biarkan saja Ayu menenggelamkan wajahnya di bidang dadaku, dan dadaku pun terasa hangat oleh air matanya yang tumpah sejadi-jadinya itu. Ayu melarung kesedihannya dengan air mata yang bermata air dari kepedihannya, kegeramannya, kekesalannya, kekecewaannya, ketersia-siaannya, dan juga kemarahannya. Dadaku pun mendadak seperti samudra. Ya, samudra yang jadi muara segala hal yang hanyut oleh aliran sungai-sungai. Dan sungai-sungai itu ada kalanya membawa sampah, ada kalanya juga limbah. Walaupun demikian, laut tidak lantas keruh, dan semurka apapun tidak akan pernah meracuni manusia dan udara yang diuapkannya. Menangislah Ayu, menangislah sepuasmu. Bisikku pada Ayu lembut dan penuh kasih. Aku berharap beban berat di hati Ayu akan sedikit berkurang bersama tetes-tetes air matanya. Aroma wangi melati terhirup oleh hidungku yang hinggap di kepala Ayu. Aku pun mendadak seperti merasakan getaran yang sebelumnya tak pernah kurasakan. Sejak peristiwa itu, aku hampir sering berduaan dengan Ayu. Hampir semua penggawa Kadipaten Sekar Langit mengetahui keberduaan kami. Banyak di antara mereka yang mengira kami sedang menjalin kisah kasih. Kanjeng Adipati Suryo pun sempat menanyakan hubunganku dengan perempuan malang itu. Dari perkataan-perkataan Kanjeng Adipati Suryo tentang Ayu kepadaku, akhirnya aku bisa tahu kalau sebenarnya dia menaruh hati kepadanya. Bukankah Kanjeng Adipati Suryo memiliki kuasa dengan kekuasaan yang Kanjeng Adipati Suryo miliki itu?
Aku kira bukan perkara yang sulit bagi Kanjeng Adipati Suryo untuk mendapatkan cinta Ayu. Kataku satu ketika kepada Kanjeng Adipati Suryo sebagaimana yang terlintas dalam pikiranku. Ucapan itu mendadak meluncur begitu saja saat aku merasa terancam akan kehilangan Ayu. Tetapi kemudian aku merasa malu sendiri dengan Kanjeng Adipati Suryo sebab ternyata dia tidak seperti yang aku pikirkan. Justru mataku seperti dibukakan lebar-lebar oleh kebijaksanaannya sebagai panutan dan sesembahan rakyat Kadipaten Sekar Langit. Ini persoalan hati Dewangga, dan aku tidak ingin terkesan sewenang-wenang di mata rakyat dan penggawa Kadipaten Sekar Langit sebagai seorang penguasa di sini. Aku telah terlanjur bersumpah. Kekuasaanku bukan untuk mendapatkan segala hal yang aku inginkan, kecuali untuk memberi segala hal yang menjadi keinginan rakyatku dan para punggawa kadipaten ini. Tegas sekali Kanjeng Adipati Suryo mengemukakan hal itu kepadaku, hingga aku dibuatnya malu sendiri karena telah berpikir yang bukan-bukan. Maafkan aku Kanjeng Adipati Suryo. Sungguh maafkan aku karena telah berpikir yang bukan-bukan terhadap Kanjeng Adipati. Kataku penuh dengan penyesalan seolah aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri atas kelancanganku yang mestinya tidak boleh terjadi. Aku senang dengan kejujuranmu Dewangga. Sudah lupakan saja. Oh, bagaimana mungkin aku bisa melupakannya jika karenanya aku merasa terancam kehilangan? Kehilangan apa? Bisik hatiku tiba-tiba seolah hendak menertawakan pikiranku sendiri. Kehilangan itu hanya terjadi atas sesuatu yang telah dimiliki. Mendadak aku merasa gamang atas realitas sebenarnya. Ayu toh bukan milikku, mengapa aku mesti takut kehilangan? Agaknya ketakutanlah yang membuatku tidak kontrol atas ucapan-ucapanku kepada Kanjeng Adipati Suryo. Saat berhadapan-hadapan dengannya, pikiranku tiba-tiba mengatakan kalau dia bisa berbuat apa saja dengan kekuasaannya, sedangkan aku hanyalah seseorang yang menjadi alatnya untuk berkuasa. Aku hanya bisa menunduk, tatapan mataku jauh luruh ke lantai. Tiba-tiba aku seperti kehilangan keberanian sekalipun hanya sekedar memandang Kanjeng Adipati Suryo yang duduk di atas singgasana tahta. Lamunanku pun mendadak buyar bersama sebuah tepukan pada pundakku. Secara refleks aku pun mengangkat wajahku dan terlihat olehku Kanjeng Adipati Suryo yang tiba-tiba sudah berdiri di hadapanku. Melihat aku terkejut oleh keberadaannya yang tiba-tiba sudah berdiri di hadapanku, senyumannya pun terkembang. Dewangga, sama seperti di dunia nyata, di sini pun juga ada norma yang kalau dilanggar ada sanksinya. Aku tidak mengerti arah pembicaraannya. Aku hanya bisa diam sembari menunggu dengan perasaan harap-harap cemas. Apa sejatinya yang hendak disampaikan Kanjeng Adipati Suryo kepadaku? Agar tidak timbul fitnah atas kedekatanmu dengan Ayu Diandra, segera selesaikan kasak kusuk yang timbul di kalangan punggawa Kadipaten Sekar Langit ini dengan sebuah upacara peresmian. Ucapan Kanjeng Adipati Suryo itu bak petir menyambar di siang bolong. Aku terkejut bukan main dibuatnya. Aku pun sampai tidak bisa berkata-kata. Apakah aku harus katakan pada Kanjeng Adipati Suryo kalau aku belum berkata apa-apa atas kedekatanku dengannya? Kanjeng Adipati Suryo lalu meninggalkanku seorang diri di pendopo. Sepeninggalan Kanjeng Adipati Suryo, tiba-tiba aku ingin segera memberitahu hal ini kepada Ayu Diandra. Karuan saja aku segera beranjak dari tempatku beberapa saat setelah Kanjeng Adipati Suryo melenggang meninggalkanku begitu saja. Tiada perasaan yang lebih membahagiakan kecuali cinta yang disambut. Seperti seorang musafir yang berjalan di padang tandus. Kemudian berlarilah dia karena melihat sebuah oase yang menjanjikan penawar dahaga. Aku seperti seorang nahkoda yang melihat kapalnya tidak lebih dari sebatang lidi saat diamuk badai. Kemudian terlempar jauh ke sebuah pulau dalam keadaan selamat setelah berhari-hari terombang-ambing di tengah lautan.
Cinta yang bersambut membuatku seperti seekor ikan yang berenang ke sana kemari dengan sangat tenangnya. Sekalipun di tengah badai dan ia serasa mendengar risau burung camar yang menyanyikan kerinduannya akan laut tenang. Cinta yang bersambut sungguh menenteramkan hati. Begitulah suasana hatiku saat Ayu menerima pernyataan cintaku dengan penuh sukacita. Kami pun kemudian menghadap Kanjeng Adipati Surya untuk memohon restu. Sesembahan rakyat Kadipaten Sekar Langit itu pun tersentak ketika pertama kali mendengarnya. Sejurus ia memandangi Ayu dengan sorot mata yang menyiratkan keputusasaan dan padamnya sebuah harapan. Aku berharap kalian akan menjadi pasangan yang bahagia, ujar Kanjeng Adipati Surya dengan suara nyaris tercekat di kerongkongan. Aku semakin yakin saja bahwa sebenarnya Kanjeng Adipati Surya mencintai Ayu, hanya saja ia berusaha menutup-nutupinya. Tetapi toh cinta memiliki kekuatannya sendiri untuk menunjukkan persemayamannya, sekalipun jauh di lubuk hati yang paling dalam. Seorang bijaksana tidak pernah menjadikan cinta sebagai penderitaan, sebab mencintai adalah kerelaan membuat yang dicintai bahagia dengan caranya sendiri, dan bukan membuat dirinya asal bahagia dari yang dicintainya. Aku akan segera perintahkan para punggawa di sini untuk menyiapkan pesta perkawinanmu, Ayu. Aku akan bahagia jika kau bahagia, ucap Kanjeng Adipati Surya lebih kepada Ayu hingga aku merasa kurang dianggap. Tak urung kecemburuanku pun menggeliat oleh perhatian sesembahan rakyat Kadipaten Sekar Langit itu pada wanita yang aku cintai. Dan kamu Dewangga, tanggung jawab kamu adalah membuat Ayu bahagia, ucapan Kanjeng Adipati Surya saat kerisauan hatiku hampir memuncak. Nada bicaranya lebih terasa sebagai perintah. Ya, perintah seorang raja kepada punggawanya. Hatiku berdesir, aku pun berusaha meredam gejolak batinku. Sikap Kanjeng Adipati Surya atas hubungan kami toh sudah cukup jelas dengan restu yang diberikannya. Sekarang pikiran dan tenagaku lebih aku fokuskan pada upacara peresmianku dengan Ayu. Dan aku melihat Ayu sangat bahagia dengan hal itu. Mas Dewangga, kita sucikan cinta kita. Tidak, Ayu. Bukan kita yang mensucikan cinta kita. Mengapa? Keagungan cinta itulah yang mensucikannya. Tugas kita hanyalah merawatnya dengan baik. Lalu dengan apa merawatnya? Satu sama lain saling menjaga hati dan perasaan. Ayu manggut-manggut pertanda mengerti dengan apa yang aku maksud. Tetapi kemudian tiba-tiba ia mencengkeram pergelangan tanganku kuat-kuat. Sepertinya ada sesuatu yang membuatnya sangat ketakutan. Aku pun bertanya-tanya penasaran ada apa dengan Ayu ini. Mas Dewangga. Ya, ada apa, Ayu? Perkawinan kita akan menjadi penderitaan mereka. Maksudmu apa? Mereka siapa? Banyak sekali, Mas Dewangga, banyak sekali. Iya, tetapi mereka itu siapa? Yang jelas bukan warga di sini. Lalu siapa? Penduduk alam nyata, Mas. Mungkin di antara mereka ada keluarga kita, lihat saja. Sebentar lagi ada perintah dari Kanjeng Adipati Surya untuk warga di sini. Mereka yang masih mempunyai keluarga di alam nyata akan diminta pulang ke rumah masing-masing keluarganya. Pulang? Iya, pulang ke rumah masing-masing, tetapi mereka tidak pulang seterusnya. Hanya sebentar saja. Setelah mengabarkan Kanjeng Adipati Surya akan punya hajat, harus kembali lagi ke sini. Penjelasan Ayu tiba-tiba mengingatkan aku pada mitos Sayuti. Sayuti adalah seorang warga di sekitar Candi Penataran. Pada sekitar tahun 1945 sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, ia dikabarkan hilang di Gunung Kelut. Sejak saat itu ia dipercaya warga sebagai bagian dari entitas gaib setempat. Sosoknya pun tidak bisa ditemui setiap saat. Sayuti pun seolah menjelma menjadi semacam kearifan lokal. Kemunculannya menjadi bagian dari tanda-tanda alam yang lebih bersifat metafisika. Ia hanya berkelebat menampakkan dirinya secara nyata ketika Gunung Kelut akan meletus. Biasanya beberapa hari menjelang Gunung Kelut meletus, ia akan pulang menemui keluarganya.
Kepulangannya pun hanya sebentar saja setelah sehari dua hari setelah berada di rumah. Ia pun akan kembali lagi ke habitatnya sebagai bagian dari entitas gaib gunung itu. Orang pun kemudian lebih percaya dengan kepulangan Sayuti ke keluarganya sebagai tanda-tanda alam Gunung Kelut akan meletus daripada prediksi para pakar gunung yang bersifat ilmiah itu. Meskipun berbagai parameter vulkanologi secara ilmiah menunjukkan tanda-tanda Gunung Kelut akan meletus, namun jika belum ada kabar tentang kepulangan Sayuti, masyarakat tidak akan buru-buru mengungsi sekalipun tinggal di daerah langganan bencana. Kepulangan Sayuti kepada keluarganya itu semata-mata hanya untuk mengabarkan kalau sebentar lagi akan ada hajat besar dan keluarganya diminta untuk berhati-hati. Kabar tersebut oleh para keluarga Sayuti akan diteruskan kepada para tetangganya. Sebelum akhirnya meluas dari mulut ke mulut, masyarakat pun seolah paham bahwa yang dimaksud hajat besar itu adalah letusan Gunung Kelut. Nah, tanpa diminta ataupun diobrak-obrak untuk mengungsi, masyarakat yang tinggal di daerah langganan bencana alam letusan Gunung Kelut biasanya akan menyingkir dengan sendirinya setelah mendapatkan tanda-tanda alam demikian. Tetapi sebenarnya bukan hanya Sayuti saja yang mengalami kehidupan sebagai entitas gaib Gunung Kelut setelah dikabarkan hilang atau kalap, sebab memang banyak sekali orang-orang yang bernasib sama dengan Sayuti setelah dinyatakan hilang atau kalap kemudian menjadi bagian dari entitas gaib Gunung Kelut. Tetapi sosok Sayuti memang lain dengan sejumlah orang yang kalap lainnya, sebab tidak sedikit di antara warga yang menganggap Sayuti ini adalah sejatinya Sudanco Supriyadi, tokoh pemberontakan tentara Peta Blitar. Anggapan tersebut bermula dari kemiripan keduanya, baik wajahnya, postur tubuhnya yang atletis, sikap dan tutur katanya. Konon hampir semuanya mirip dengan tokoh legendaris itu. Bukan hanya kemiripan itu saja yang membuat anggapan tersebut berkembang. Sebagaimana kabar yang beredar kala itu, Supriyadi yang konon memiliki kemampuan untuk menghilang itu pasca pemberontakan menghilang di Gunung Kelut. Orang lebih percaya dengan kabar menghilangnya Supriyadi karena kesaktian kanuraganya ketimbang kabar lainnya mengatakan kalau sebenarnya pasca pemberontakan itu Supriyadi ditangkap dan dieksekusi mati oleh tentara Jepang. Mas Dewangga? Iya, ada apa Ayu? Ayu pun melanjutkan ucapannya. Mas Dewangga nanti pasti juga akan pulang bertemu dengan ibu dan adik-adik Mas Dewangga. Kepulangan Mas Dewangga hanya untuk memberi kabar kepada keluarga Mas bahwa akan ada hajat besar. Setelah Mas Dewangga menyampaikan pesan Kanjeng Adipati Suryo agar ibu dan adik-adik Mas Dewangga hati-hati, Mas Dewangga akan balik lagi ke sini. Aku tersentak pulang. Wah, tiba-tiba terbayang rumahku juga penghuninya, ibuku, kedua adikku, kucing peliharaanku. Oh, betapa indahnya kata itu, pulang. Tiba-tiba hatiku bergetar, pulang. Hanya membayangkan saja rasanya ada kebahagiaan yang datang menyelinap hingga membangkitkan kerinduanku yang secara tiba-tiba meluap. Aku sangat bersyukur dengan kebahagiaan ini sebab tidak sedikit orang yang mendadak menggigil ketakutan hanya dengan mendengar kata pulang. Bagi mereka yang ketakutan mendengar kata pulang, mungkin saja rumah bak neraka. Tidak ada kedamaian di dalamnya, tidak ada ketentraman di dalamnya, tidak ada kehangatan di dalamnya, tidak ada cinta di dalamnya. Rumahnya yang mestinya menjadi tempat istirahat yang nyaman, justru sebaliknya, hanya membuat hati gerah hingga tidak betah untuk berlama-lama tinggal di rumah. Aku bersyukur sekali tidak mengalami hal-hal yang seperti itu. Rumah justru selalu menjadi pembangkit kerinduanku saat aku sudah merasa sangat lelah dari penatnya rutinitas. Aku selalu ingin pulang ke rumah ketika merasa sudah terlalu lama meninggalkannya, dan kini tiba-tiba kerinduan akan rumah terbuncah. Mengapa Mas Dewa nggak senyum-senyum sendiri? Astaga, aku baru sadar kalau tidak bisa menyembunyikan suasana hatiku yang mendadak berbunga-bunga ketika membayangkan akan segera pulang ke rumah. Dan rupanya Ayu sepertinya tahu apa yang sedang aku pikirkan hingga tercetus ucapannya dengan nada tanya. Seneng ya Mas Dewa nggak mau pulang?
Tentu aja Ayu, aku senang. Bukankah kamu nanti juga akan pulang Ayu? Tidak Mas Dewangga, tidak. Mengapa Ayu? Bukankah kita ini sama? Mas Dewangga salah, kita ini beda Mas. Beda bagaimana? Bedanya aku berada di sini karena dijadikan tumbal pesugihan oleh orang tuaku. Sedangkan Mas Dewangga tidak. Mungkin saja keadaan Mas Dewangga menjadi tidak kasar dan berada di sini karena tersandung oleh akar mimang. Aku tersentak. Penjelasan Ayu itu seolah merupakan sebuah jawaban atas teka-teki penyebab keberadaanku hingga tersesat di dunia tak kasat mata ini. Bisa jadi yang dikatakan Ayu itu benar, bahwa penyebab aku menjadi bagian dari entitas gaib ini gara-gara tersandung akar mimang. Ayu, penjelasanmu itu telah memberikan jawaban atas teka-tekiku selama ini. Mengapa hingga aku tersesat di sini? Mungkin yang kamu katakan itu benar. Keadaanku sampai menjadi tak kasat mata seperti ini pasti gara-gara tersandung akar mimang. Astaga, aku baru sadar kalau sudah mengalami kecelakaan supranatural. Kini aku baru percaya akar mimang benar-benar ada, bukan hanya karangan orang tua zaman dulu yang sengaja diciptakan untuk menakut-nakuti anak-anaknya yang suka keluyuran tanpa tujuan. Orang yang tersandung akar mimang tidak akan pernah bisa kembali ke dunia nyata. Karena tidak bisa kembali ke dunia nyata, lalu dianggap hilang atau kalap. Keberadaannya tidak pernah bisa diketahui lagi. Aku berjalan hilir mudik di depan Ayu. Ku kerahkan seluruh ingatanku untuk merekonstruksi bagaimana hingga aku tersandung akar mimang. Ku biarkan anganku melayang ke waktu-waktu yang telah aku lampaui. Tiba-tiba saja aku teringat sebuah tempat keramat yang terakhir aku kunjungi sebelum akhirnya seperti ini keadaanku. Sekarang aku ingat Ayu. Tiba-tiba aku berkata kepada Ayu dengan nada penuh antusias. Ya, aku ingat sekarang. Ingat apa Mas Dewangga? Paseteran Gunung Mayit. Mungkin disitulah aku tersandung akar mimang hingga keadaanku menjadi seperti sekarang ini. Aku mengingat saat-saat terakhir aku berada di dunia nyata. Rupanya Ayu juga sudah tahu tempat keramat yang aku sebutkan itu. Tempat itu memang terkenal sangat angker. Aku kira sesuai banget dengan namanya. Yang dikatakan Ayu benar. Paseteran Gondomayit memang dikenal sangat angker. Masyarakat pesisir pantai selatan, tempat di mana Paseteran Gondomayit itu berada, cukup mengramatkannya. Hampir dalam setiap ritual larung sesaji yang merupakan acara tradisi nelayan setempat, warga tidak pernah melupakannya. Mereka akan membuat sesaji khusus untuk dipersembahkan di tempat itu. Tiba-tiba ingatanku seperti tersegarkan. Kepergianku ke Paseteran Gondomayit kala itu tidak sendiri. Kami bertiga, aku dan dua kawanku yang sama-sama memiliki hobi mancing. Dua orang kawanku itu masing-masing bernama Ponco dan Harmoyo. Keduanya sejak awal memang sudah memperingatkan aku agar hati-hati jika berada di kawasan Paseteran Gondomayit. Hati-hati bagaimana? Minimal jaga omongan kamu lah. Pokoknya jangan bersikap sombong deh. Klinik itu, kepercayaan semacam itu kok dipelihara? Terserah kamu aja Dewangga, aku dan Ponco hanya mengingatkan. Ya kamu percaya boleh. Tidak pun bukan masalah buat kami. Yang jelas aku dan Harmoyo sudah mengingatkan. Tukas Ponco dengan mimik wajah yang serius hingga membuatku tertawa sendiri dengan sikapnya yang sepertinya hendak memaksa aku untuk mempercayai dengan apa yang dikatakannya itu. Iya, aku percaya. Entahlah mengapa, sampai dengan kepergianku untuk mancing di sekitar kawasan Paseteran Gondomayit itu, aku masih sulit percaya untuk hal-hal yang beraroma gaib. Aku pun sampai heran dengan diriku sendiri, padahal agamaku jelas-jelas mengajarkan bahwa selain menciptakan bangsa manusia, Tuhan juga menciptakan jin dan setan yang sifatnya gaib. Mungkin saja benar dengan yang dikatakan oleh Stephen Jay Gould. Menurutnya, konstruksi pikiran manusia itu seperti ilalang, gampang sekali diombang-ambingkan. Itulah kiranya yang membuat manusia sering skeptis terhadap segala sesuatu yang dihadapinya. Ragu tapi percaya, tidak terkecuali soal hantu.
Yang dikatakan Stephen Jay tidak berlebihan, sebab memang tidak setiap orang percaya akan adanya entitas gaib itu. Umumnya mereka baru percaya setelah mengalami sebuah peristiwa sendiri. Mungkin inilah yang menyebabkan fenomena tersebut dipandang dengan sebelah mata. Kini tidak ada alasan lagi bagiku untuk tidak mempercayainya, sebab aku telah mengalaminya sendiri. Tanpa sadar, telah tersandung akar mimang. Pasetran Gondomayit menjadi saksi bisu atas semua itu. Aku hanya bisa menyesal. Mengapa dulu tidak menghiraukan peringatan Harmoyo dan Ponco? Kamu boleh percaya boleh tidak, di kawasan Pasetran Gondomayit ini masih ada akar mimang yang suka menjadi sandungan buat orang-orang yang tidak percaya dengan penghuninya. Ucapan Ponco mendadak terngiang-ngiang. Yang dimaksud penghuni oleh Ponco tentu saja entitas gaib yang bersemayam di kawasan Pasetran Gondomayit. Ketika Ponco berkata demikian, ingatanku segera melayang tokoh pewayangan yang bernama Betari Durga. Nah, karena itulah secara spontan aku pun segera membalas ucapan Ponco itu secara selengekan. Kebetulan Ponco, selama ini aku hanya bisa menyaksikan Betari Durga dalam pagelaran wayang kulit. Jika aku tersandung akar mimang, tentu aku akan bisa melihat sosok Betari Durga secara nyata. Aku kira kesombonganku telah mendapatkan ganjarannya. Penyesalanku pun hanya sia-sia belaka, sebab semenyesal apapun aku, toh tidak akan pernah bisa kembali lagi ke alam nyata. Keberadaanku yang demikian membuat keluargaku menganggapku kalap. Aku sedih bukan main dengan kenyataan ini, lebih-lebih ibu dan kedua adikku yang telah menganggapku sebagai tulang punggung keluarga. Mas Dewangga, sekarang kita tinggal menunggu perintah Kanjeng Adipati Surya untuk pulang. Dan itu berarti kita harus berpisah ya, Ayu? Tanyaku yang tiba-tiba sadar kalau kepulanganku nanti berarti harus meninggalkan Ayu seorang diri di Kadipaten Sekar Langit ini. Ya karena antara aku dan Mas Dewangga ihwal keberadaannya di sini berbeda. Aku tidak mungkin pulang kepada keluargaku yang telah membuangku dengan menjadikan aku sebagai tumbal pesugihan. Apakah aku tidak bisa membawamu pulang kepada keluargaku, Ayu? Mengapa Mas Dewangga tanyakan itu? Bukankah aku sudah menjadi bagian dari dirimu, Mas Dewangga? Berarti kamu akan selalu bersamaku. Iya Mas Dewangga, aku akan selalu bersama Mas. Kemanapun perginya Mas Dewangga, hanya saja tidak seorang pun tahu akan hal ini. Tidak seorang pun, baik itu ibu dari Mas Dewangga ataupun adik-adik Mas Dewangga. Mengapa begitu, Ayu? Ya karena keberadaanku hanya bisa dirasakan oleh Mas Dewangga saja, tanpa bisa melihat secara kasat mata oleh siapapun. Aku akan selalu bersama Mas Dewangga karena aku sudah merasa menjadi bagian dari Mas Dewangga sendiri. Sungguh sebuah ucapan yang sangat membahagiakan. Hatiku pun mendadak berbunga-bunga. Jiwaku seraya melambung tinggi ke angkasa. Yang dikemukakan Ayu itu aku kira keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam. Sungguh aku suka sekali mendengarnya. Kalau memang harus begitu takdirnya, getaran keberadaanmu dalam diriku pasti akan selalu menenteramkanku, Ayu. Mas Dewangga, aku udah ngantuk. Aku ingin kembali ke Keputren. Aku pun tidak bisa menahan Ayu untuk lebih lama lagi berdua denganku. Karenanya aku pun segera mengantarkannya melangkah ke komplek Keputren. Tetapi baru beberapa jengkal melangkah, tiba-tiba seseorang menyeru namaku dari kejauhan. Langkah kami pun tertahan hingga muncul Pati Jolang di hadapanku dan Ayu. Ada apa, Ki Jolang? Tanyaku penasaran melihat tangan kanan Kanjeng Adipati Surya itu tergopoh-gopoh menemuiku. Soal perkawinanmu dengan Ayu Diandra. Sungguh aku tidak mengira kalau ternyata Pati Jolang sudah tahu tentang rencana perkawinanku dengan Ayu. Aku pun dibuat penasaran karena rasanya hanya Kanjeng Adipati Surya saja yang aku beritahu tentang rencana itu. Pemberitahuan itu pun terpaksa aku lakukan semata-mata karena ingin mendapatkan restunya. Sebelum aku sempat mempertanyakan rasa kepenasaranku itu, tiba-tiba Pati Jolang berkata, Kanjeng Adipati Surya baru saja memanggilku, Dewangga.
Aku dimintai sebagai penanggung jawab upacara perkawinanmu. Pati Jolang, aku aturkan banyak terima kasih atas kesediaanmu mengemban tugas Kanjeng Adipati Suryo. Aku menangkupkan telapak tanganku di dadaku sebagai sebuah ekspresi penghormatanku yang takzim kepadanya. Terima kasih. Ini sudah menjadi tugasku sebagai pati di sini, Dewangga. Besok kita semua akan mendapatkan dawuh yang penting dari Kanjeng Adipati Suryo. Karena itu seluruh punggawa diminta kehadirannya di pendopo. Dawuh penting apa kira-kira? Yang jelas terkait dengan perkawinanmu, Dewangga. Di sini perkawinan merupakan sebuah peristiwa yang sangat penting. Bukan sekedar lahirnya sebuah keluarga yang ditandai dengan peresmian hubungan suami istri, tetapi lebih dari itu, karena menyangkut pembaharuan yang terjadi di luar dunia kita. Pembaharuan itu sendiri akan ditandai dengan sebuah kejutan yang membuat dunia di luar kita tergoncang. Pati Jolang tersenyum. Perkataan Pati Jolang mengingatkanku pada pemberitahuan Ayu barusan. Tiba-tiba saja terbayang olehku sebuah bencana alam akan terjadi di dunia luar sana. Sebuah dunia tempat aku berasal. Sebuah dunia di mana ibuku dan kedua adikku tinggal. Tiba-tiba saja aku mencemaskannya dan ingin sekali rasanya segera menemui mereka untuk mengabarkan hal ini. Apakah aku harus membatalkan perkawinanku dengan Ayu? Hatiku pun mendadak gundah gulana. Aku pun mencoba berpikir keras setelah Pati Jolang berlalu dari hadapanku. Ya, jika ternyata perkawinan ini menimbulkan banyak kerugian, bahkan korban jiwa, untuk apa diteruskan? Aku pun mendadak dibuatnya bingung. Tiba-tiba aku ingin membicarakan lagi rencana perkawinanku dengan Ayu. Tepatnya ingin membatalkan. Biarlah kami saling mencintai saja tanpa harus terikat sebuah tali perkawinan. Tetapi apakah Ayu mau menerima pembatalan ini? Batinku berperang. Setelah mengantarkan Ayu, aku pun langsung melenggang menuju barak kesatrian. Kerisauan hatiku terbuncah. Pikiranku sepertinya tidak mau beranjak dari hal lain. Selain berkutat pada rencana perkawinan itu sendiri, keinginan membatalkan perkawinan itu pun serasa terus merongrongku, hingga sulit sekali bagiku untuk segera memejamkan mata dan melupakannya. Belum sempat ku sampaikan kerisauan hatiku pada Ayu, tiba-tiba aku sudah harus berkumpul di pendopo bersama sejumlah punggawa Kadipaten Sekar Langit lainnya. Persis seperti yang telah dikatakan Pati Jolang kepada aku, hari itu Kanjeng Adipati Suryo akan memberikan dawuh atau perintah penting terkait dengan pelaksanaan perkawinanku dengan Ayu. Seperti kita ketahui semua, sebentar lagi kita akan punya hajat. Saya sudah laporkan ini kepada Mbah Kelut. Ucap Kanjeng Adipati Suryo membuka pembicaraannya kepada para punggawa yang sedang berkumpul di pendopo. Mendengar nama Mbah Kelut disebut-sebut, hatiku mendadak berdebar-debar. Peristiwa meletusnya Gunung Kelut yang selalu menghebohkan warga itu pun tiba-tiba membayang di pelupuk mataku. Aku bertanya-tanya dalam hati, jika benar Kadipaten Sekar Langit menjadi bagian dari Gunung Kelut, sebenarnya posisinya berada di sebelah mana? Tetapi sebelum mendapatkan jawaban, tiba-tiba Kanjeng Adipati Suryo mengagetkanku. Dan kau, Dewangga, sama dengan para punggawa di sini lainnya yang masih punya keluarga di dunia luar sana, tugasmu memberitahu keluargamu kalau akan ada hajat dan katakan pada mereka agar hati-hati. Setelah itu kamu masuk lagi ke sini. Siap, Kanjeng Adipati Suryo. Kataku meluncur begitu saja tanpa tahu bagaimana dan dengan apa aku harus pulang menemui keluargaku. Yang lainnya pun juga sepertiku langsung mengiyakan saja dawuh Kanjeng Adipati Suryo itu. Padahal aku sendiri sebenarnya masih sangat bingung. Bagaimana caraku untuk bisa pergi ke dunia luar sana dan menyampaikan pesan Kanjeng Adipati Suryo itu? Sedang kalian para punggawa yang sudah tidak mempunyai keluarga di dunia luar sana,
Tugas kalian menyiapkan segala sesuatunya untuk keperluan pesta perkawinan Dewangga dan Ayudiantra. Ki Patih Jolang nanti yang akan membagi tugas kepada kalian. Siapa-siapa nanti yang harus mengambil beras di sepanjang pantai selatan dari ujung barat sampai ujung timur, dan keperluan lainnya seperti minyak dan lain sebagainya. Ki Patih Jolang yang akan mengatur semuanya. Mereka semua menyimak dawuh Kanjeng Adipati Suryo. Tiba-tiba aku teringat seputar kisah mistis yang menjadi kepercayaan masyarakat sekitar kaki Gunung Kelut dan pesisir pantai selatan. Hampir setiap letusan Gunung Kelut, warga pesisir heboh tentang pasir pantai yang tiba-tiba terlihat berkurang drastis. Dalam kepercayaan mereka, pasir itu tersedot ke Gunung Kelut melalui sebuah lorong imajiner yang menghubungkan antara kawah Gunung Kelut dan pantai selatan. Nah, melalui lorong itulah sejumlah prajurit tak kasat mata yang menjadi entitas gaib Gunung Kelut yang mengusungnya. Pikiranku pun tiba-tiba mengembara dan menerka-nerka. Jangan-jangan yang dimaksud beras di sepanjang pesisir pantai selatan itu sebenarnya adalah pasir pesisir itu sendiri. Sedang yang dimaksud minyak adalah air lautan yang tersedot ke kawah melalui lorong imajiner itu, untuk kemudian dimuntahkan saat erupsi gunung itu terjadi. Tetapi batu-batu besar sebagai bagian dari material vulkanik yang ikut dimuntahkan saat erupsi itu dari mana?